Hari ini saudara, judul firman Allah adalah kekristenan yang utuh. Satu kekristenan yang mungkin kita jarang dengar bahwa kekristenan itu harus utuh. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hal itu, mengenai kekristenan yang utuh. Tapi sebelumnya, saya mau bilang selamat kepada saudara. You did it. Oh, apaan tuh John? You did it. Saudara berhasil. Semua saudara tempat ini berhasil. Berhasil apa? Untuk masuk dalam satu kemenangan di dalam Tuhan Yesus. You did it. Saudara sudah mengambil keputusan yang tepat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah mengambil keputusan yang tepat untuk masuk di dalam satu lingkungan anugerah Allah yang luar biasa. You did it. So saya mau bilang begini, congratulations. Selamat buat saudara. Karena saudara berhasil masuk dalam satu kehidupan kekal yang nanti akan diberikan Tuhan. Nah, Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus melakukan hal yang sama. Nah iso. Ya opo? Piye iki? Wah. Doanya kurang kuat saya tadi pagi. Bisa? Macet ya? Gak bisa? Bisa? No, oke. Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus, saudara ingat cerita Paulus? Siapa yang tahu Paulus? Angkat tangan. Yang baru pulang ke Indo maksudnya. Maksud saya itu Paulus dalam Alkitab. Siapa yang tahu Paulus? Bukan kenal, tahu. Tahu. Semua tahu Paulus kan? Paulus itu dulunya, sudah bisa ya? Oh, belum. Paulus itu dulunya adalah seorang Farisi, di bawah pendidikan seorang ahli Taurat yang terkenal. Dia dididik dengan luar biasa, dia hafal firman Tuhan, dia bisa mengerti setiap detil firman Tuhan. Dan tetapi yang masalah, dia bunuhin orang-orang Kristen. Dia bunuhin, dia aniaya, dia pukuli sampai mati, termasuk Stefanus. Pasti ingat ceritanya. Sampai Paulus itu tugasnya waktu Stefanus mau dibunuh, tugasnya itu menjaga jubah-jubah orang-orang supaya orang-orang itu tidak kena darahnya dari Stefanus. Jadi jubahnya dibuka orang-orang, taruh di dekat kaki Paulus. Jadi Paulus melihat semua jubah di depannya, dia jagain jubahnya supaya orang-orang bisa bunuh Stefanus dengan melempari dengan batu. Itu Saulus dulu namanya. Lalu pada saat dia pergi, di tengah perjalanan ada sesuatu kilat, lebih kurang begitu, atau suatu keadaan yang luar biasa yang Paulus alami. Tiba-tiba ada cahaya luar biasa sampai dia nggak bisa berdiri, dia jatuh terduduk, dia mendengar suara. Dan waktu dia mendengar suara, suaranya bilang begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus tanya, siapa engkau? Lalu suara itu bilang, aku Yesus yang kau aniaya. Lalu akhirnya Paulus buta matanya karena hal itu, dan dia pergi. Dia pergi, lalu kemudian sembuh matanya, dia celik matanya. Lalu Tuhan bilang begini, ini hambaku yang aku pilih untuk menjadi alat untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus saat itu mendapat keselamatan dari Tuhan. Paulus saat itu masuk di dalam satu pintu keselamatan dan he did it. Congratulations Paulus. Selamat Paulus, kenapa? Karena dia berhasil memilih hidup yang dari Yesus. Sama seperti saudara dan saya. Dan dia dipilih untuk menjadi alat menjangkau bangsa-bangsa lain. Paulus dan kita mungkin beda pengalamannya, tapi saya percaya semuanya memiliki pengalaman yang indah bersama Tuhan. Amin.
bilang sama teman sebelahnya, kamu punya pengalaman indah bersama Yesus. Nah, sebelahnya bilang apa? Oh, ya, udah tahu ya, hebat. Firman Tuhan masuk dalam saudara. Jadi kita semua punya pengalaman yang menarik bersama Tuhan seperti Paulus. Nah, pertanyaannya ini saudara, setelah itu terjadi, ini mungkin yang mesti ditanyakan oleh kita. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya benar atau enggak, mohon maaf kalau salah. Apakah kekristenan sebuah proses atau kejadian pada satu titik waktu? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kekristenan, apakah pertobatan, apakah keselamatan itu hanya satu kejadian dalam satu kurun waktu and that's it? Atau kekristenan merupakan satu proses perjalanan kehidupan? Seringkali kita berpikir bahwa kekristenan hanyalah satu titik. Kekristenan adalah satu titik. Satu peristiwa, satu waktu yang tidak ada prosesnya. Begitu saya terima Yesus sebagai Tuhan, that's it. Saya orang Kristen dan selesai sudah perjalanan saya. Saudara yang kekasih, saya mau katakan begini. Begitu sudah terima Yesus sebagai Tuhan, itu hanya awal dari proses keselamatan saudara. Sekali lagi, menjadi anak Tuhan, pada saat kau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya awal proses keselamatan saudara. Dan Paulus alami itu. Karena itu saudara, dia menulis satu kitab di Filipi. Nah, Filipi ini bilang begini dalam Filipi 3:10 ayat 11, dia bilang begini saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi menurut Paulus, kalau sudah baca kitab selanjutnya, dia bilang ini bukan berarti aku sudah mencapainya, tetapi aku bersungguh-sungguh berjuang sampai aku selesai pada akhirnya. Jadi Paulus mengerti keselamatan yang dia peroleh pada saat dia melihat dan mendengar suara Tuhan adalah merupakan awal. Ada perjalanan yang lebih penting yang harus dia lalui setelah dia menerima Yesus. Dan Filipi menyatakan hal itu hati Paulus. Saudara yang kekasih, ada dua hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Setelah engkau terima Yesus, ada dua proses yang Paulus ajarkan dalam kitab Filipi ini. Yang pertama saudara, dikatakan kenalah Yesus secara pribadi. Dalam Filipi tadi kita baca, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena itu saudara, dalam proses keselamatan sudah setelah menerima Kristus, ada satu proses yang namanya mengenal Yesus. Jadi saya mau katakan begini saudara, mengenal Yesus itu bukan artinya, oh saya tahu Yesus, dia lahir di mana? Bogor, bukan. Lahir di Bogor mah orang Sunda Yesus tuh. Di Kudus. Kok di Kudus? Saya berpikir kalau Yesus orang Indonesia gitu ya, mungkin pakainya bukan jubah, kemben. Ya toh? Kemana-mana pakai, mungkin kalau di Jawa Tengah dia pakai, apa tuh namanya nih? Itu, klakson. Ya. Pakai belangkon ya, pakai kepalanya pakai belangkon. Tapi Yesus lahir di Bethlehem, kita tahu. Yesus lahir di Bethlehem. Bapaknya namanya Yusuf. Emaknya namanya? Salah, itu mamahnya. Emaknya nggak tahu kita siapa. Papa mamanya kita tahu kok. John saya tahu. Yesus lahir di Bethlehem. Papahnya Yusuf. Mamanya Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Oh gitu. Dia punya 12 murid. Ada satu murid namanya Petrus. Dia keliling Galilea, Yudea. Lalu kemudian dia kabarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Terus dia di Taman Getsemani. Dia ditangkap. Yudas mengkhianati. Dia masuk ke salib. Dia disalib. Lalu dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Tahu John, saya kenal yang namanya Yesus. Tapi saudara,
Kata yang dipakai Paulus dalam yang kuhendaki adalah mengenal dia. Dia dalam arti Yesus, bukan kenal tentang tahu informasi. Kata kenal yang dipakai Paulus adalah tentang begini, personal experience. Yang dimaksud oleh Paulus adalah pengalaman pribadi saudara dengan Yesus. Pengalaman sehari lepas sehari bersama dengan Yesus. Menyadari bahwa Yesus bekerja dalam hidup saudara. Yang jadi masalah begini saudara. Kita tahu Yesus, tapi kita tidak pernah mengalami Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Kita tahu Yesus. Kita tahu dia lahir di Bethlehem dan segalanya. Tapi kita tidak pernah mengalami dia secara pribadi. Kita tidak pernah mengalami dia sehari lepas sehari. Kita nggak pernah merasakan siapa Yesus. Kita nggak pernah bisa yakin untuk bilang, yes, He is with me because He is Emmanuel. Ya, dia bersama dengan saya dan dia Immanuel. Kalau saudara bertanya dalam hati saudara pada saat ini bersama dengan saya, coba tanyakan dalam diri masing-masing, katakan begini, apakah engkau dengan yakin, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, engkau yakin 200-300% bahwa ada Yesus di sebelah saudara, di dalam saudara setiap detik dalam hidupmu? Gak usah jawab sekarang. Coba kita jujur dalam hati kita. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, dan kau percaya dan saya percaya bahwa ia Immanuel, kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih worry? Kenapa kita masih mencoba mencari jalan untuk mencari masa depan? Karena Allah katakan rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kenapa kita masih bertanya? Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu yang sebenarnya Paulus katakan mengenal dia. Aku ingin mengenal Yesus. Saya dengan istri saya yang tercinta, terkasih, tersayang, Herce. Saya senang loh kalau pakai cucu gitu kayak Koganter. Kalau semua jemaat pakai nama cucu bagus juga ya. Herce, Jonce, Ingece, Steve, Ganter, Gance, Meice, Pastor Jo jadi apa? Joce. Dosa. Gak boleh. Gerce. Kalau semua saya senang kalau banyak ajak jemaatnya pergi. Wah, misalnya ke KJRI. Sini siapa jemaatnya? Herce, Meice, Gance, Steve, Ngece, Junce. Semua cece. Gereja mana? Gerejanya cece. Kenapa saya ngomongin ce? Yang pasti kita harus mengenal Yesus, saudara. Secara pribadi. Ada satu, nggak jalan lagi. Ada satu film nih. Saudara tahu pernah nonton Passion of the Christ? Waktu Passion of the Christ, saudara lihat satu momen di mana ada seorang perempuan yang bekas pelacur. Dia di depan orang Farisi, orang Sanhedrin. Dia mau dilempari oleh batu. Pada saat dia mau dilempar oleh batu, orang-orang mulai melempar batu, Yesus hadir, jedun. Di depan wanita itu, lalu wanita itu saudara, tidak jadi ditimpuki dengan batu. Dan Yesus menulis di tanah. Sampai sekarang tidak ada yang yakin apa yang ditulisnya. Yesus menulis di tanah, terus menulis di tanah. Dan orang-orang itu mencoba untuk melempari kembali. Lalu perempuan ini melihat siapa yang ada di depannya. Lalu perempuan ini saudara mulai menjulurkan tangannya. Siapa yang mencoba menolong saya? Saya orang berdosa. Saya tidak punya apa-apa. Saya ingin melihat orang ini. Saya harusnya mati kalau saya pelacur. Tapi kemudian pada saat dia melihat kaki Yesus, dengan ucapan syukur, saya diselamatkan. Yesus melihat ke bawah. Pada saat Yesus melihat ke bawah, dia ulurkan tangannya. Dan dia angkat perempuan ini.
saudara dan saya diangkat dari kegelapan kepada terang. Dan Yesus yang sama, dia berlutut di Getsemani. Dia tahu waktunya sudah tiba. Dan pada saat waktunya sudah tiba, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia katakan begini, tapi bukan kehendakku yang jadi ya Tuhan, kehendak-Mu. Lalu dia berdiri. Dia tahu saatnya sudah tiba sekarang. Dan pada saat-saatnya sudah tiba sekarang, dia mendengar suara-suara ramai. Suara-suara yang mulai, mana dia? Mana dia? Mana Yesus? Lalu datang Yudas. Yudas melihat Yesus. Dia kenali ini gurunya. Ini Yesus yang mengembalakan dia selama 3,5 tahun. Lalu dia cium. Dia cium Yesus, lalu mulai dibawa. Dibawa ke Pilatus, tapi Pilatus mencuci tangannya. Orang ini gak bersalah. Darahnya gak tertanggung padaku. Dan mulai Yesus dipecut, dipukul buat saudara dan saya, dihina buat saudara dan saya. Disuruh dia mengangkat salib yang berat sampai terjatuh. Dan kemudian datang ke bukit Golgota. Dan mulai tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri. Darah mulai mengucur. Dan pada saatnya saudara, dia katakan begini, sudah selesai. Saya mau tanya dengan saudara, do you know that Christ? Saya mau tanya dengan saudara, kenalkah saudara dengan Kristus yang baru saja kita ceritakan? Saudara yang kekasih, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu bukan sekedar sudah tahu dia sebagai juru selamat, tapi bagaimana seperti Paulus katakan, mengenal dia secara pribadi dalam hidupmu. Dia hadir setiap waktu dan sudah tahu ada kuasa dalamnya. Karena itu Paulus katakan kalimat selanjutnya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang dimaksud kuasa kebangkitannya saudara? Bahwa pada saat dia itu mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kuasa yang sama itu ada dalam saudara. Kuasa yang tidak bisa ditaklukkan oleh alam maut. Katakan amin. Kuasa yang gak pernah bisa dipatahkan oleh kuasa apapun. Kuasa yang gak pernah mati. Dan dengar baik saudara, di dalam saudara ada kuasa yang bisa melakukan mujizat. Saya mau kasih kabar sedikit. Saya baru mau deket dapur, Jenny bilang sama saya, puji Tuhan, ada surprise. Saya bilang, surprise apa? Santi Hartono bisa berbicara. Beri tepuk tangan dulu buat dia. Haleluya. Santi Hartono bisa berbicara. Mungkin kita berpikir, itu biasa dicopot mungkin, atau memang dia bisa bicara. No. Saya bilang, kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak menjamah, tidak mungkin terjadi. Tuhan yang lakukan hal itu. Dengar saudara, kuasa ada di dalam saudara. Dan kuasa yang bisa melakukan mujizat. Karena itu Paulus ingin mengenal Yesus dan mengenal kuasanya, supaya kuasanya dialami sekarang. Bukan waktu dulu Yesus mati dia bisa bangkit. Oh, dia punya kuasa. Bukan dulu waktu Petrus lewat orang bisa berjalan. Bukan kuasa yang itu saja. Tapi Paulus ingin merasakan sendiri, mengalami sendiri secara pribadi kuasa mujizat Allah yang sehari-hari dia bisa lihat, dia bisa rasakan, dia bisa katakan amin. Memang Allahku, Allah yang dahsyat. Pernahkah saudara dan saya mengalami kuasa itu dalam hidupmu? Pernahkah engkau menyadari ada sesuatu terjadi dalam hidupmu dan secara pribadi engkau katakan, ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, jangan melihat Yesus sebagai the past, tapi Yesus sebagai your present
and your future. Yesus yang sama, yang disalib dan bangkit. Yesus yang sama, yang bisa menguatkan hidupmu, yang bisa membangkitkan hidupmu, dan kuasanya tidak terbatas. Saudara yang kekasih, karena itu kalau kita melihat Injil, Injil itu harus Injil yang seutuhnya, saudara. Jangan cuma Injil yang setengah-setengah. Injil yang kita kenal mungkin hanya Injil, oh Yesus sudah mati buat saya, that's it. Yang penting saya masuk surga. Tapi kita nggak mengalami Injil berikutnya, proses kehidupan, transformasi kehidupan yang Paulus ingin kenal juga dan lakukan. Dan seringkali kita menjalaninya dengan satu attitude kekalahan. Yesus bilang engkau ada lebih dari pemenang, tapi kita mengalaminya setiap hari seperti orang yang kalah kan. Mengenai masalah, aduh self pity, gak bisa apa-apa, sudahlah habis, bangkrut. Pernah gak dengar orang kaget? Ayo kalau orang Indonesia kalau kaget apa? Misal jatuh, plung, mati lu. Belum apa-apa udah mati. Kalau Tuhan bisa ngomong, belum waktunya John. Ya kan? Apa-apa kalau kaget bikin satu kata-kata yang negatif. Ya kan? Ah mati lu gua, mampus lu, kan? Apa yang kau katakan itu yang terjadi. Atau melihat sesuatu kerisuhan, negatif terus mikirnya. Padahal Yesus bilang, kehidupanmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan segala-galanya. Kalau kita dalam masalah, lihat hal yang positif. Kemarin doa saya bilang begini, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang mulia, pikirkanlah semua itu. Jangan pikir yang buruk. Kenapa? Karena itu bagian package dari keselamatan saudara di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, yang tadi saya katakan, kenalilah Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, apa yang dikatakan? Yang kedua adalah miliki persekutuan dengan Kristus. Apa sih maksudnya persekutuan? Maksudnya begini, kata persekutuan itu begini saudara yang dikatakan oleh Paulus. Bahasa aslinya dia katakan seperasaan dengan Kristus. Karena kalimat berikutnya adalah begini, persekutuan di dalam penderitaannya. Artinya begini, pakai perasaan Kristus waktu dia menderita, waktu dia suffer, waktu dia susah, waktu dia sedih, waktu dia di Taman Getsemani tertekan, pakai perasaan itu waktu saudara menjalani kehidupan kita sekarang. Untuk apa? Untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Persekutuan dalam penderitaannya bukan berarti saudara harus menderita saudara. Bukan berarti saudara harus tungguin orang lempar batu sama saudara. Nah, bukan berarti itu kalau Tuhan izinkan, ya memang bisa terjadi. Maksudnya memiliki penderitaan yang sama, artinya perasaan bahwa ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dan aku siap mengalami ini supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin saudara. Kalau saudara squeeze Alkitab, saudara tahu bahwa kata yang akan keluar adalah kasih. Kasih itu bukan cuma dengan sesama, tapi kasih juga kepada jiwa-jiwa. Kesakitan yang Yesus rasakan itu adalah untuk memenuhi panggilannya, penggenapan janji Allah buat manusia. Bukan sakitnya yang Yesus fokus, itu perasaan Yesus. Tapi penggenapan janji Allah yang dia fokus. Sekali lagi saya mau ngomong supaya jelas. Waktu Yesus menderita, perasaan dalam hati Yesus bukan penderitaannya. Ya, dia harus membayar penderitaan itu. Dia harus mengalami penderitaan itu. Tapi bukan itu yang Yesus lihat. Yang Yesus ada dalam hatinya, yes aku menderita. Tapi aku ingin fokus kepada apa yang terjadi setelah aku menderita. Keselamatan bagi umat manusia. Dengar baik saudara. Kehidupanmu, kesulitan saudara, Tuhan tahu. Mari kita nggak fokus pada keadaan itu. Tapi kita konsentrasi. Ada apa di balik ini? Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku? Sudah jelas dan pasti bahwa apapun yang kau alami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Penderitaan yang sudah alami itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan fokus pada penderitaannya. Fokus kepada apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Karena Yesus pasti akan menolong saudara.
Yesus pasti akan bersama dengan saudara. Karena itu perlu transformasi. Saudara tahu yang satu yang namanya apa namanya? Penjunan. Tahu tukang penjunan? Kalau tukang penjunan, itu kalau dia sedang membuat, dia ambil apa namanya? Alat-alatnya. Lalu pada saat dia ambil alatnya, dia lakukan apa? Dia tekan, dia bikin bulat, dia tonjok-tonjok, dia kepuk-kepuk, dia angkat, dia banting. Lalu dia ambil satu meja. Lalu kemudian setelah dia jadi meja itu dikasih air, lalu dia taruh dan mulai meja itu berputar. Meja itu berputar, 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 dan tanah liat yang di atasnya dipencet sini, dipencet sana, dibawa ke dalam, dibawa keluar. Sudah lihat tangan yang membuatnya? Dia menggunakan dua tangan itu untuk membentuk tanah liat ini. Kalau ada yang masih bengkok-bengkok, dia pakai untuk menekan, dia pakai untuk membuat segala sesuatu yang masih tidak sama menjadi sama. Dia masukkan alat mungkin ke dalam lubang itu. Dia korek dalam yang masih tidak baik. Dia keluarkan semua yang tidak masih benjal-benjol. Dia perbaiki, dia ratakan. Di bagian bawahnya ada hal-hal yang masih tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia korek. Dia bentuk sampai apa saudara? Sampai apa yang ada di dalam visi Allah. Visi penjunan itu terhadap bentuk tanah liat ini terjadi. Oke lagi. Dia akan terus usahakan, pencet sini, pencet sana, buang ini, buang sana, tusuk sini, tusuk sana. Sampai visi sebuah periuk di pikiran seorang penjunan itu terjadi. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kehidupanmu seperti tanah liat yang ditaruh di atas meja Tuhan. Dan Tuhan putar, putar, putar. Dia keluarkan semua hal-hal yang tidak benar. Dia proses kita. Mungkin sakit saudara. Dia korek semua bagian, dia tusuk. Tapi begitu jadi, ada lukisan yang indah dalam kehidupan kita. Dia buat satu cerita yang indah di atas kehidupan kita. Sebuah penjunan menjadi indah. Itu yang disebut transformasi. Supaya apa? Supaya visi Tuhan akan hidup saudara digenapi, menjadi realitas bagi hidupmu. Penderitaan yang kau alami, supaya visi Allah terrealisasi dalam hidup tiap saudara. Waktu Yesus menderita di Taman Getsemani, supaya visi Allah terrealisasi dalam hidupnya. Dan Yesus tahu itu. Dia fokus kepada destiny. Dia fokus kepada visi Allah daripada fokus pada perintahannya. Yes, dia menderita. Yes, dia merasa sakit. Ya, dia merasa sakit, kepala ditusuk, tangan ditusuk, kaki ditusuk, ditampar, dipecut. Tapi dengar baik saudara, dia tidak fokus pada itu. Dia arahkan pikirannya kepada apa yang Allah akan lakukan dalam hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Dan saya mau katakan begini buat saudara. Paulus, passionnya, kerinduannya, mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, memiliki perasaan yang sama dengan Yesus. Embedded dalam kematian Kristus. Dan ini yang Paulus juga ingin sudah terima. Memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus. Yang merendahkan dirinya bahkan sampai mati
di kayu salib. Supaya apa? Orang lain mendapat berita kabar baik. Bukan supaya saudara jadi kaya. Bukan supaya saudara jadi cakep. No. Tapi supaya teman sebelah bangku kerja saudara kenal Kristus. Supaya tetangga rumahmu kenal Kristus. Supaya teman sekolahmu terima Kristus. Itu yang Allah ingin lakukan. Itu yang Paulus punya kerinduan. Karena itu dalam Lukas 4, 18, 19, Yesus bilang begini, kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita mesti tahu kan kayak bagaimana Yesus pikirannya. Ini pikiran Yesus. Dia katakan dalam Lukas begini, Roh Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara ingin mengenal Yesus? Apakah saudara ingin mengenal kuasa kebangkitannya? Kalau engkau ingin mengenal kuasa Yesus dan kebangkitannya, kalau engkau ingin mengenal Yesus, ini Yesus. Roh Allah ada pada Yesus yang untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dengar baik saudara pada pagi ini. Menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya menjadi orang baik. Dengar baik. Menjadi serupa dengan Kristus, ada orang yang melangkahkan kakinya menjangkau jiwa. Itu Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus bukan hanya memiliki godly karakter. Bukan hanya saya orang baik, saya baca Alkitab, saya tidak bohong, saya tidak mudah tersinggung, saya tidak ini, saya tidak itu. Itu hanya sebagian, itu bukan Injil seutuhnya. Itu bukan Injil yang utuh. Injil yang itu adalah kalau ingin serupa dengan Kristus, pergi beritakan setiap bangsa dan jadikan mereka murid Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kalau saudara ingin seperti Kristus, lakukan amanat agung. Karena apa saudara? Amanat agung berarti saudara punya kekristenan yang utuh. Bukan kekristenan separuh-separuh. Bukan kekristenan hanya langkah pertama, tapi langkah berikutnya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.